kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, Dia tak pernah setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan,
pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Oh, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar Anda? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik. Hari ini saya akan membaca Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Saya akan bacakan Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Firman Tuhan ini saya beri judul seorang penolong. Jika kita bicara tentang seorang penolong, maka kita menyadari ada sesuatu yang sedang mengalami persoalan. Ada masalah dalam kehidupan beberapa orang atau banyak orang. Nah, untuk itu dibutuhkan seorang penolong. Tentunya kita mau seorang penolong itu adalah seorang yang lebih kuat dari diri kita sendiri, di mana penolong ini bisa membantu kita untuk keluar dari persoalan yang sedang kita hadapi. Nah, saudara, kalau kita belajar tentang kehidupan manusia, kita akan menemukan bahwa semua orang punya kelemahannya sendiri-sendiri. Ada yang lemah secara fisik, terganggu kesehatannya, ada juga yang lemah secara ekonomi, keuangannya sedang bermasalah, dan ada yang mengalami lemah iman, tidak bisa menetapkan hatinya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh sehingga seringkali mengalami goncangan atau terombang-ambing. Dan juga masih banyak masalah lain yang dihadapi oleh banyak orang. Nah, saudara, artinya bahwa semua orang itu membutuhkan penolong dalam kehidupannya. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, kalangan mana sajakah yang butuh pertolongan? Ya, kalangan tertentu atau memang semua kalangan? Pasti semua kalangan butuh pertolongan, baik itu kalangan masyarakat yang mempunyai ekonominya baik, kuat, dan juga yang mempunyai ekonomi lemah. Kalau kita kategorikan orang kaya, orang miskin butuh pertolongan, ya.
orang tua, orang muda butuh pertolongan. Juga orang dewasa, anak kecil butuh pertolongan. Laki-laki, perempuan butuh pertolongan. Nah, saudara, semua kalangan masyarakat ini membutuhkan seorang penolong. Kemudian, siapakah yang dapat menolong kita? Kalau kita minta tolong kepada manusia, tentu saja akan ada yang menolong kita. Tetapi kita tahu bahwa manusia itu dalam menolong seseorang terbatas kemampuannya, ya. Sedangkan kita tahu sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan, Dia akan mengirimkan seorang penolong, ya, yang tentu saja kekuatannya, kemampuannya tidak terbatas. Nah, inilah yang kita sangat butuhkan. Ini yang dibutuhkan oleh semua orang. Tuhan Yesus katakan bahwa Bapa akan memberi seorang penolong yang menyertai kamu selama-lamanya. Ya, siapakah penolong itu? Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang Tuhan kirimkan menjadi penolong bagi setiap kehidupan orang percaya. Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penolong. Kata ini diterjemahkan dari kata Yunani yaitu parakletos, yang mempunyai makna seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Kata ini juga kaya artinya, bisa jadi penasihat, penguat, penghibur, penolong, pembela, juru selamat, sekutu, dan sahabat. Nah, parakletos ini akan menyertai umat Tuhan, orang percaya di setiap waktu, di setiap kesempatan. Jadi tidak terbatas pagi, siang, sedang bekerja, sedang beristirahat. Roh Kudus yaitu parakletos akan menyertai umat Tuhan. Dalam hal apa saja Roh Kudus akan menyertai kita? Alkitab katakan kalau Roh Kudus turun atas hidup kita, maka Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Saya baca ayatnya saudara, Yohanes 16 ayat 8. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, saudara, seringkali kita tidak memahami kita ini sedang melakukan dosa atau tidak. Yang kita kerjakan ini benar atau tidak. Yang kita pilih ini benar atau tidak. Ya saudara, ketika ada Roh Kudus sebagai penolong itu hadir dalam hidup kita, maka Ia akan memberikan kita pengetahuan, membedakan yang benar dan salah. Menginsafkan kita akan dosa, juga penghakiman, di mana kita diingatkan. Kita diberi kesadaran penuh bahwa sungguh Tuhan itu ada, Tuhan itu benar, dan akan ada suatu penghakiman di kemudian hari kelak yang akan membawa kita untuk lebih memilih hal-hal yang baik dan benar yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi itu salah satu pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita, menginsafkan kita, memberikan kita pengetahuan bahwa kita harus mengikuti pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan, melakukan yang baik dan benar. Kemudian dikatakan bahwa Roh Kudus menyertai kamu selama-lamanya. Selama-lamanya itu bicara tentang waktu yang tidak terbatas, ya. Jadi selama hidup kita, bahkan selama-lamanya sampai hidup kita selesai di dunia ini, Roh Kudus menyertai orang-orang percaya. Ya, jadi tidak dibatasi oleh waktu, ya. Baik ketika kita sedang senang, sedang susah, sedang bergembira, sedang sedih, Roh Kudus bisa tetap menyertai kita sepanjang waktu. Kemudian Roh kebenaran itu apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kalau tadi dikatakan bahwa Ia akan menginsafkan, sekarang dikatakan memimpin kepada kebenaran. Ya, Yohanes 16 ayat 13. Saya bacakan ayatnya, Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu
ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, puji Tuhan ya, Bapak Ibu Saudara, bahwa Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sekeliling kita ini kadangkala kita tidak tahu ya orang ini benar apa enggak ya. Kalau misalnya ada dua orang yang bermasalah, yang satu menyatakan dirinya benar, yang satu menyatakan dirinya benar, maka kita akan tidak memahami sebenarnya yang salah itu siapa. Ya, tetapi dari ayat ini kita belajar satu hal, bahwa Roh Kudus itu memimpin kita kepada segala kebenaran Tuhan. Baik itu tentang apa yang diperhadapkan kepada kita, baik itu tentang segala pekerjaan kita, baik itu rencana kita, Roh Kudus akan memimpin kita pada hal-hal yang benar. Ya, apalagi untuk membedakan mana dosa, mana bukan, maka Roh Kudus itu mampu dan memampukan kita untuk berjalan mengarah pada segala kebenaran Tuhan. Ya, kemudian poin berikutnya, Roh Kudus dikatakan diam di dalam kamu. Ya, kalau dikatakan diam itu bukan berarti berdiam diri, tapi maksudnya tinggal. Ya, Roma 8 ayat 9. Saya baca saudara, Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya, jadi saudaraku, kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup orang percaya, dikatakan orang percaya ya, atau orang Kristen, tapi tidak punya Roh Kudus, Alkitab katakan ia bukan milik Kristus. Ya. Tetapi ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita, tinggal dalam hidup kita, maka kehidupan kita tidak lagi hidup di dalam daging, tapi dalam pimpinan Roh Kudus itu sendiri. Nah saudara, kita harus menetapkan pilihan kita. Apakah kita mau Roh Kudus tinggal dalam hidup kita? Artinya kita tidak hidup lagi dalam daging. Kita akan melepaskan segala keinginan daging. Ataukah kita akan memilih hidup dalam kedagingan, tapi kita masih menyatakan diri sebagai pengikut Tuhan, tapi hidup dalam kedagingan? Firman Tuhan katakan tidak seperti itu saudara ya. Jadi kalau kita memang anak Tuhan, murid Tuhan Yesus, maka sebagai tanda bahwa kita adalah anak Tuhan, ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita harus menuruti segala perkataan Roh, pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita, yaitu melakukan kehendak Tuhan, melakukan kebenaran, melakukan apa yang Alkitab perintahkan dalam hidup kita ya. Jadi Roh Kudus akan tinggal dalam hidup kita. Ayat berikutnya saya bacakan dari 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri ya. Ketika Roh Kudus diam dalam hidup kita, tinggal dalam hidup kita, maka diri kita bukan milik kita sendiri lagi ya, tetapi tubuh kita adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Allah tinggal dalam hidup kita. Kita tahu kalau tubuh kita bait Roh Kudus, maka yang harus terjadi dalam hidup kita adalah memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan meninggalkan segala bentuk dosa dan kejahatan. Ya, karena Tuhan tidak berkenan kalau kita melakukan tindakan-tindakan kejahatan, itu bertentangan. Roh Kudus tidak mau tinggal dalam tubuh yang demikian. Namun ketika kita percaya dan sungguh-sungguh dan kita menjalani apa yang firman Tuhan katakan dan kita tahu Roh Tuhan diam dalam hidup kita, maka kita pasti akan menjaga tubuh kita. Hanya melakukan firman Tuhan saja ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Yesus memberikan Roh Kudus sebagai pribadi yang hadir dalam kehidupan setiap orang percaya. Pribadi Allah sendiri tinggal dalam hidup kita, tinggal dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Di mana Ia akan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, ya. Kita tahu Dia tinggal dalam hidup kita, berarti Dia mampu melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, ya. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Sebab itu kita harus bersukacita karena Yesus ada dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Kemudian apa sih kemampuan Roh Kudus? Roh Kudus itu bisa apa saja. Saudara, Roh Kudus itu maha kuasa karena Dia adalah pribadi Allah. Apa yang bisa Dia buat? Dia bisa lakukan mujizat, Dia bisa menyembuhkan, mengajar, memimpin, menghibur, memberi hikmat, menguatkan kita. Itu adalah pekerjaannya, saudara. Sebab itu ketika kita mempunyai masalah persoalan, berserulah kepada Tuhan. Roh Kudus tolong aku, Roh Kudus pimpin aku, Roh Kudus lakukan sesuatu yang besar dalam hidup saya. Nah, saudaraku yang terkasih, miliki kerendahan hati untuk menerima Roh Kudus itu dalam hidup kita sebagai penolong setiap hari, setiap waktu, ya. Dia tinggal dalam hidup kita. Kemudian mari kita renungkan bersama betapa kita itu sangat butuh Roh Kudus dalam setiap langkah kita, di mana Dia mampu untuk memberikan hikmat supaya kita bisa keluar dari masalah persoalan hidup kita. Kemudian bagi saudara yang mungkin mengalami tekanan hidup, jangan putus asa. Apapun bentuk tekanan saudara, Roh Kudus sanggup menolong saudara. Dia sanggup lakukan mujizat, Dia sanggup buka jalan. Yang penting kita percaya, ya. Percaya saja, itu tugas kita. Roh Kudus berkarya dengan dahsyat dalam hidup kita semuanya. Baik di Alkitab maupun dalam hidup masa kini, Roh Kudus berkarya dengan luar biasa. Jika saudara membutuhkan pertolongan Roh Kudus, tinggal minta saja, Roh Kudus tolong aku, Roh Kudus pimpin aku, Roh Kudus biar Tuhan pimpin sehingga masalah ini bisa terselesaikan dengan baik, nama Tuhan dimuliakan. Ya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita terus pegang janji firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus sudah menjadi penolong yang luar biasa dalam hidup kami. Biarlah hati kami, pikiran kami terus tertuju kepada Tuhan. Berkati semua umat-Mu yang mendengarkan renungan pagi hari ini. Biarlah hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi kami. Hari yang penuh sukacita sebab ada Roh Kudus sebagai penolong dalam hidup setiap kami. Pegang tangan kami dengan tangan Tuhan yang kuat dan perkasa. Supaya kami terus dari hari ke hari mengalami pertolongan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.